Semangat pagi untuk kita semua. Selamat pagi pemirsa AFB TV Kupang dimanapun Anda berada. Obrolan pagi AFB TV kembali menjumpai Anda di pagi ini. Dan cerah ceria tentunya buat Anda yang lagi gundah gulana juga. Hari ini tetap berpikir positif untuk menjalani aktivitas Anda di pagi ini. Dan jangan lupa untuk sarapan pagi ya sebelum melanjutkan aktivitas pagi Anda. Dan pagi ini kita akan ngobrol seputar kesehatan. Nah, ini mungkin juga manfaat tentunya untuk Anda pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang sunat dan manfaat bagi kesehatan bersama dengan Dr. Eki. Ini sebagai dokter umum ya. Iya, Oke. Dan tentu juga menangani pasien. Dan juga untuk Anda pemirsa sekali lagi yang mau tentunya kepingin tahu ya, bahasa zaman sekarang kepo. Ya, kepo. Ya, seputar sunat dan juga manfaat bagi kesehatan. Nah, ini juga bisa memberikan lagi manfaat untuk Anda pemirsa di pagi ini. Dokter Eki, mungkin ini bisa digambarkan dulu seputar tema kita pagi ini ya. Nah, untuk masyarakat juga seputar sunat dan juga manfaat bagi kesehatan. Tapi kayaknya terlalu berat kalau kita langsung ke temanya. Nah, ini apa kabar? Saya mau sapa dulu. Apa kabar, Dokter Eki? Kabarnya luar biasa karena mau bicara tentang sunat. Ini hal yang sangat luar biasa. Memang harus kita bahas lebih dalam tentang sunat ini. Ya, kalau bahas terlalu dalam ini sangat berat sekali ya. Ya, paling tidak masyarakat juga bisa mengetahui itu sunat dan juga manfaat bagi kesehatan. Nah, kita langsung tentang sunat itu sendiri mungkin bisa digambarkan. Baik. Kalau dalam pola pikir ya, pemikiran masyarakat ini kalau sunat itu larinya ke pria atau laki-laki. Nah, ini juga bisa dikasih tahu sebentar mungkin ya. Ya, baik. Jadi memang sunat ini sudah dikenal dari zaman dahulu kala. Dari nenek moyang kita sudah mengenal dan hampir semua suku masyarakat di seluruh dunia kenal tentang sunat. Jadi ini bukan hal yang baru. Nah, sunat itu memang pada beberapa budaya agama juga diwajibkan, tetapi pada agama lain itu sebuah pilihan. Tetapi secara medis memang sunat atau biasa disebut sirkumsisi atau khitan ini memang sangat penting bagi kesehatan, khususnya untuk pria. Memang sunat tidak harus untuk pria saja, wanita juga bisa. Tapi wanita ini itu ada beberapa budaya yang mengharuskan wanita dan pria itu harus sunat, dan juga ada beberapa agama juga seperti itu. Tapi untuk wanita bagi kesehatan sih antara sunat atau tidak itu tidak ada pengaruh yang signifikan begitu. Ya, oke. Dan dalam dunia medis, nah ini kita berbicara soal kesehatan ya. Dalam dunia medis tentunya ini sangat-sangat penting sekali. Ya, kalau mau dibilang sangat penting sekali. Nah, ini bisa digambarkan juga Dokter Eki supaya kita juga bisa tahu ini seperti apa. Iya. Jadi yang pertama kita perlu tahu dulu sunat itu apa. Karena banyak kejadian orang sunat tapi proses atau yang seharusnya dipotong itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Jadi sunat itu artinya sebuah kondisi atau sebuah tindakan untuk mengambil sebagian atau seluruh dari kulit penutup glans penis atau kulit penutup dari kepala penis itu. Nah, ini kalau bahasa vulgarnya seperti itu. Nah, artinya mengambil kulit bagian depan dari penis sebagian atau seluruh. Bukan kulit bagian samping, bagian atas atau bagian belakangnya. Nah, ini kan beberapa kondisi kami dapatkan di lapangan itu justru sunat di kampung itu yang diambil itu kulit bagian bawahnya begitu, sementara di depan itu tetap dibiarkan. Nah, ini bukan sunat namanya. Seperti itu. Makanya perlu kita tahu dulu. Dari sunat itu artinya adalah mengambil sebagian atau seluruh kulit penutup bagian depan penis. Nah, jadi ada glans penis atau bahasa vulgarnya kepala penis begitu. Jadi kembali lagi bahwa ini kita berbicara kalau di dalam dunia medis dan seharusnya seperti itu. Seperti yang tadi dokter gambarkan, dan juga ini kalau didapati seperti yang tadi dikatakan bahwa istilahnya salah mengambil
ya, salah mengambil konsep untuk khitan atau sunat itu sendiri ya. Nah, itu sunat kampung dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya ada positif dan negatifnya. Benar. Ini seperti apa bisa dikasih tahu? Memang kita tidak usah omong jauh-jauh. Kita omong saja di NTT, khususnya di Pulau Timur. Itu masih masyarakat masih mempercayai sunat kampung atau sunat tradisional. Salah satunya itu sifon. Jadi sifon ini banyak dilakukan oleh orang Timur dari Belu sampai Kupang. Karena sifon ini adalah sebuah tradisi orang Atonimeto. Orang Atonimeto itu adalah orang-orang yang dari dari suku TTS, TTU, Belu dan Kupang. Nah, sebagian besar orang Atonimeto ini atau yang biasanya menggunakan bahasa Dawan itu cenderung untuk lebih mempercayai. Ini 90%. Ini penelitian dari Pak Primus Lake, dosen FISIP Undana. Beliau meneliti selama 10 tahun bersama Plan Internasional itu, hasilnya bahwa 90% masyarakat Timur yang berbahasa Dawan ini, yang rata-rata suku Atonimeto dari TTE, dari Belu, TTS, TTU dan Kupang sebagian itu lebih mempercayai sunat tradisional. Ini sifon. Nah, sifon ini kenapa harus menjadi bahan perbincangan di sini? Karena sifon ini memang di satu aspek tradisi tidak bisa dihilangkan. Tetapi di sisi lain, kalau tidak disikapi dengan baik atau tidak dilatih proses sunatnya harus steril dan segala macam, biar tradisinya tetap jalan, tapi tetap pasiennya atau orang yang sunat tidak dirugikan, maka perlu dibahas di sini. Jadi sifon itu adalah sebuah pola sunat tradisional di Timur. Sifon itu artinya itu arti lurusnya itu adalah seks pembuang panas pasca sunat. Dari sifon itu kepercayaan masyarakat dari suku Atonimeto ini bahwa setelah sunat, sunat tradisional, seorang laki-laki itu harus mencari wanita yang bukan istrinya sebagai pendinginan. Seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Dan wanita yang dicari itu tidak boleh istri atau tidak boleh pasangan yang sah. Dan persyaratannya, laki-laki yang mau disifon atau disunat tradisional ini harus sudah berhubungan atau melakukan hubungan intim atau pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Artinya semua laki-laki yang di sebagian besar Timur yang melakukan sunat tradisional sudah melakukan pergaulan bebas sebelum menikah. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Baik, jadi itu kembali lagi bahwa positif dan negatifnya ada. Nah, dan yang alangkah lebih baiknya. Nah, alangkah lebih baiknya itu memang tradisi sulit untuk dihilangkan. Makanya pada beberapa penelitian dan juga pergerakan di lapangan oleh Pak Primus Lake dan tim sudah beberapa tahun yang lalu, mereka tidak langsung serta-merta langsung menghilangkan pola yang tradisi yang ada. Ini saya juga setuju sebagai seorang dokter umum, saya setuju. Pendekatannya adalah melatih dukun-dukun sunat ini supaya waktu mereka sunat bisa menggunakan betadin dan sebagainya untuk lebih, dan juga artinya untuk mensterilisasi. Mensterilisasi dan juga mengedukasi agar saat setelah sunat tidak boleh melakukan pendinginan. Nah, atau sebelum lukanya sembuh harus disembuhkan dengan cara mencari pasangan lain untuk buang panas istilahnya begitu. Nah. Baik. Jadi kembali lagi bagaimana kita untuk belajar secara tidak langsung medis ya, belajar tentang medis yang nah ini pelatihan tentunya kena lagi kepada dokter tentunya. Nah, ini juga menjadi salah satu acuan juga bagaimana juga untuk bisa terjun ke lapangan dan juga memberikan informasi edukasi dalam hal ini dalam dunia medis kepada masyarakat atau yang dukun ya, dukun sunat ya di kampung. Ya, ini seperti apa? Nah, untuk teman-teman dokter, teman-teman profesi kesehatan, di lapangan pasti sering menemukan kasus pasien datang dengan perdarahan setelah sunat. Nah, biasanya sunat kampung. Karena apa? Karena perdarahan kenapa? Mungkin waktu terjadi sunat karena menggunakan bila bambu, ada bagian pembuluh darah yang terpotong. Nah, itu perdarahannya banyak sekali. Seperti itu. Nah,
hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap melayani apapun kondisi pasien, kita tetap layani, kita tetap kasih obat, jahit ulang lagi untuk hentikan perdarahan. Namun perlu kita harus gerakan promosi, promkes, promosi kesehatan tentang sunat sehat atau sunat medis ini ke semua golongan atau lapisan masyarakat. Karena masih banyak sekali sampai sekarang. Jadi orang kesehatan itu harus selalu berbicara tentang sunat. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang vulgar atau sesuatu yang tabu. Harus dibicarakan secara lebih terbuka. Karena semua laki-laki di NTT di Indonesia itu di timur khususnya, karena di sini kasusnya banyak, itu pasti sunat. Dan nah, kita harus mencegah jangan sampai mereka memilih sunat-sunat tradisional seperti sifon, karena resiko untuk penularan penyakit menular seksual seperti HIV dan segala macam itu besar sekali. Oke, baik. Ini informasi yang menarik sekali, dan berkaitan dengan kalau orang sehat. Nah, orang sehat ya, yang sudah sunat, yang belum sunat ya. Orang sehat apakah itu juga perlu sunat? Oh ya, semua laki-laki secara medis itu dianjurkan untuk sunat. Nah, karena ada beberapa alasan. Yang pertama jelas kebersihan dan kesehatan. Yang kedua itu alasan kosmetik. Dan yang ketiga ya budaya, agama. Nah, memang pada beberapa agama itu menjadi alasan pertama, karena faktor diwajibkan seperti pada saudara-saudara kita yang Muslim atau saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, itu wajib. Pada beberapa daerah di arah Timur Tengah itu wajib. Dan sunat ini sebenarnya tidak dibatasi umur berapapun, karena di Amerika setelah 40 hari semua bayi itu disunat. Itu di Amerika. Di Eropa biasanya sekitar 1-2 tahun. Kalau di Indonesia itu berkisar antara 3 tahun ke atas itu sudah mulai bisa dilakukan sunat, karena alasan masih penisnya masih kecil dan segala macam, sehingga sulit untuk perawatan seperti itu. Oke, baik. Tentunya juga ini manfaat ya, manfaat dari sunat itu sendiri. Selain yang tadi dokter katakan, mungkin masih ada lagi manfaat yang lain dari sunat. Jadi selain manfaat, kesehatan ini memang besar sekali. Pada beberapa kondisi pasien yang menderita fimosis. Jadi fimosis ini adalah sebuah kondisi di mana kulit penutup penis itu sempit di bagian ujung, sehingga seorang anak atau seorang pasien itu mengalami kesulitan ketika buang air kecil. Biasanya kulit penis di ujungnya itu mengembung. Nah, ini butuh sunat, karena kalau tersumbat artinya tidak bisa kencing, bahaya seperti itu. Mengganggu. Lalu yang kedua, kondisi parafimosis. Kondisi parafimosis ini istilah medis. Itu adalah fimosis ini, tetapi ketika dipaksakan untuk ditarik ketika kesulitan kencing, maka kulit dari penis ini akan istilahnya ya, dia ditarik ke belakang dan dia akan macet di situ, sehingga mau tidak mau harus dilakukan juga sunat. Lalu kondisi yang berikut, kondisi-kondisi yang membuat seorang itu perlu untuk sunat. Itu seperti keadaan infeksi di ujung penis, sehingga sunat bisa menjadi langkah untuk lebih menjamin untuk tidak terjadi infeksi yang berulang, sehingga lebih bersih seperti itu. Itu. Lalu manfaat yang berikut dari aspek kosmetik. Nah, memang beberapa penelitian di Inggris itu 90% wanita lebih menyukai laki-laki yang sudah sunat. Seperti itu. Jadi bagi para lelaki NTT, lelaki timur, kalau mau disukai sunat begitu. Seperti itu. Oke, nah ini berkaitan dengan usia untuk orang melakukan sunat. Ini yang lebih baiknya itu usia berapa? Kalau usia anak-anak, nah atau usia dewasa? Nah, tadi sempat dikatakan bahwa ini tidak ada batasan usia. Nah, ini apakah juga kembali lagi mengganggu untuk reproduksi? Nah, ini seperti apa? Dan sebenarnya kembali ke pengertian sunat atau esensi dari sunat. Dan sebenarnya yang dipotong itu cuma kulit saja. Jadi jangan
kita menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting dan bahkan mengganggu segala macam, tidak. Makanya di Amerika, karena esensinya itu kulit saja yang dipotong, kulit bagian depan, sehingga di Amerika ya bayi setelah 40 hari ya disunat. Jadi sebenarnya tidak ada batasan umur. Dari 40 hari kalau mengikuti standarnya Amerika itu 40 hari sampai tua. Jadi laki-laki yang sudah umur 70 tahun, 60 tahun, jangan berpikir bahwa sudah terlalu terlambat untuk sunat. Tidak. Sebenarnya ini seperti sebuah pola untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Sehingga bila Anda sudah usia lanjut pun tapi ingin sunat, masih dianjurkan, bahkan mungkin diharuskan untuk tetap bersih dan sehat seperti itu. Jadi tidak ada batasan umur. Nah kalau ini tentu juga ada pengalaman ya, di saat terjun ke lapangan juga. Benar. Di saat kalau ya ini lebih, kalau berbicara soal sunat kembali lagi fokusnya lebih ke pria. Nah ini tentunya ada efek. Resiko kalau tidak, yang mungkin juga ya mungkin dihadapi kalau tidak sunat. Kalau tidak sunat ini seperti apa? Nah, apabila tidak sunat, yang jelas ini bukan hanya persoalan saya ngomong teori, tapi ini pengalaman. Karena saya sendiri juga itu setelah usia kuliah baru saya disunat. Nah ini saya omong terbuka, kita open saja begitu. Nah jadi karena saya orang Flores, kami di Flores itu memang tabu akan hal ini. Jadi ini pesan saya untuk laki-laki Flores yang selama ini menganggap sunat itu hanya orang Muslim, tolong Anda pikir baik-baik dan pertimbangkan untuk segera sunat. Karena ini pengalaman pribadi. Jadi sebelum sunat itu memang kondisi penis itu memang sangat tidak bersih, kotor ya, kotor. Jadi saya bukan hanya omong teori, kotor terus gampang. Artinya kan langsung terjun di lapangan. Benar. Nah, dan setelah sunat itu memang lebih bersih, lebih bersih. Karena apa? Karena kulit yang menutupi bagian depan itu diangkat sehingga air kencing dan segala macam, apalagi laki-laki yang usianya 17 tahun kadang-kadang mimpi basah. Nah, ini kita omong tidak boleh menutup-nutup ya. Ini orang bilang era keterbukaan ya. Nah, jadi ketika ini diangkat kulit ini, maka segala sesuatu menjadi bersih. Kalau tidak diangkat, dia akan bersarang di situ. Dan kalau untuk dari segi kebersihan memang sangat mengganggu. Tapi hal berikut yang sangat beresiko adalah menjadi tempat bertumbuhnya kuman. Bertumbuhnya kuman, infeksi, dan ini bukan teori, ini sudah banyak pengalaman seperti itu. Baik. Nah ini ada juga ya, artinya masyarakat punya pola pikir berbeda lagi, pilihan. Nah ini antara sunat atau tidak. Nah ini pengaruh tidak untuk persoalan kesehatan ya, namanya seks. Nah ini seperti apa? Nah, untuk pengaruh terhadap kehidupan seksualitas seorang laki-laki, yang jelas ya laki-laki dan perempuan ya, jangan laki-laki dan sama-sama laki-laki ya, seperti itu. Jadi pengaruhnya itu pada beberapa penelitian itu ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal konteks kepuasan seksual bagi pria dan wanita, antara pria yang sunat dan pria yang tidak sunat. Karena yang jelas berdasarkan penelitian di Inggris itu 90% wanita Inggris, saya tidak tahu wanita NTT itu seperti apa atau wanita Indonesia seperti apa, tapi wanita Inggris itu lebih menyukai laki-laki yang sudah sunat. Ini menggambarkan betapa bermanfaatnya sunat. Memang tidak ada penelitian yang benar-benar signifikan membuktikan bahwa kalau orang sunat itu bisa mungkin lebih bertahan dan segala macam saat melakukan hubungan intim dan segala macam, tapi yang jelas wanita lebih suka. Ya ini kembali lagi soal kenyamanan. Ya, kenyamanan. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi bahwa untuk dalam hal ini untuk melakukan seks ya. Karena kita sudah berbicara soal seksualitas ini, yang sudah sah. Yang sudah sah ya. Kalau yang belum sah ini bahaya juga. Jadi tidak boleh. Yang artinya sudah sah ya, statusnya sudah jelas suami istri. Dokter, ini kita berbicara soal
sunat dan juga manfaat bagi kesehatan sangat menarik sekali. Informasi juga untuk kita semua, untuk Anda juga pemirsa yang sekarang ini menyaksikan obrolan pagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Baik. Setelah ini kita kembali lagi, tetap bersama kami di obrolan pagi. Baik, kita masih ngobrol tentang sunat dan juga manfaat bagi kesehatan. Pemirsa, tadi sudah digambarkan terlalu banyak soal kurang lebihnya tentang sunat itu dan juga tentang sunat kampung. Terus, nah ini menarik juga. Soal sekarang ini kan banyak varian, banyak pilihan soal sunat itu sendiri. Ada yang menggunakan laser. Nah ini ada juga yang ya masih biasa. Nah ini seperti apa, bisa digambarkan? Ya, jadi mengenai sunat itu memang pilihan. Namun perlu saya tekankan, Anda jangan memilih sunat kampung. Sunat kampung lebih baik memilih sunat medis. Artinya dikerjakan oleh orang kesehatan yang profesional, baik itu dokter, antara dokter umum, dokter bedah, atau maupun perawat terlatih bisa. Karena kompetensi perawat juga bisa untuk sunat, jadi bisa. Nah, yang jelas untuk sunat medis ini ada beberapa pilihan. Yang pertama yang konvensional. Konvensional itu yang standar menggunakan pisau, kulitnya dipotong. Nah, akhir-akhir ini berkembang, sunat ini berkembang terus, berkembang ke beberapa metode baru yang lebih baik ya. Namun kembali ke pilihan pasien, karena sampai sekarang juga masih banyak juga yang sunatnya mau yang konvensional, yang biasa. Nah, berkembang ke metode baru namanya kauterisasi. Nah, kauterisasi ini artinya sunat dengan menggunakan ujung kawat yang dipanaskan. Ini kauterisasi. Kadang-kadang dia menggunakan aliran listrik, kadang-kadang yang dicas itu bisa. Nah, ini yang sekarang lagi digemari banyak pria, bahwa karena proses sunatnya itu cepat, lalu tidak ada perdarahan, hampir-hampir tidak ada darah. Nah, ini yang digemari banyak. Ada juga sunat metode-metode baru seperti smart clamp dan sebagainya. Memang untuk kupang sih sampai saat ini kita masih dengan pola konvensional atau kauterisasi, karena belum banyak juga yang berminat ke smart clamp. Makanya kita juga belum ke sana, karena memang untuk smart clamp ini memang harus bisa menahan sakit, karena penisnya harus dijepit selama beberapa hari sampai dia dia terlepas sendiri. Nah, ini beda, ini ribet, beda dengan kauterisasi yang proses potong kulitnya itu mungkin tidak sampai 1 menit ya. Proses jahitnya itu memang lebih lama karena ada unsur estetikanya di situ. Jadi proses sunat itu yang paling penting itu adalah yang pertama harus asepsis atau steril. Yang kedua, proses pemotongan kulit bagian depan itu harus adekuat. Artinya jangan dipotong cuma sedikit. Terus yang lainnya dibiarkan tergantung ya. Istilah orang Kupangnya tergantung. Dibiarkan karena dipotong cuma sedikit. Nah, itu juga tidak bagus. Yang ketiga tuh proses untuk menjadikannya itu bernilai secara estetika, artinya dilihat ganteng begitu. Nah, ini kembali ke penelitian di Inggris, wanita itu menyukai 90% laki-laki yang sudah sunat begitu. Oke, baik. Untuk proses penyembuhan. Proses penyembuhan pasti beda-beda. Ini seperti apa? Nah, proses penyembuhan itu memang tidak terlalu jauh berbeda antara beberapa jenis sunat ini, antara konvensional, kauterisasi, dan smart clamp. Nah, ini kembali ke beberapa faktor. Yang pertama, setelah sunat, itu proses perawatan luka harus baik.
Yang kedua, pada beberapa kondisi memang harus minum antibiotik biar lebih cepat. Mungkin kondisi orang yang sering kerja terus bisa kadang-kadang bisa terlambat terawat. Nah, ini tidak bisa kalau tanpa antibiotik. Lalu yang ketiga ya nutrisi. Kami selalu menganjurkan setelah sunat harus makan makanan yang mengandung protein banyak karena untuk pertumbuhan jaringan itu proses penyembuhan butuh protein sehingga harus lauk pauk banyak masuk. Nah, seperti lalu yang ketiga ya pola-pola menjaga kebersihan selama proses penyembuhan seperti saat ke kamar kecil ya posisinya itu kita ajarkan semua seperti itu. Nah, ini hal-hal yang menjamin semakin cepat untuk sembuh. Karena kalau tidak diperhatikan justru akan semakin lama, bisa infeksi dan segala macam. Oke. Ini pernah tidak mengalami pasien yang mengalami ini sudah dikasih tahu tapi ya agak teledor sedikit. Oh, itu banyak hampir semua. Namanya juga pasien. Oke, baik. Ini kerja berat juga dari para perawat ya, dokter sendiri. Dan tentu juga dalam hal untuk melakukan sunat. Nah, ini juga ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan juga. Nah, ini berkaitan dengan pasien yang mungkin karena sudah ada perdarahan dan lain sebagainya untuk melakukan sunat. Nah, ini seperti apa, dok? Nah, memang pada beberapa pasien bila ingin melakukan sunat itu harus lebih berhati-hati. Selain dari yang saya sebutkan ini silakan sebebasnya, tidak ada bahayanya. Umur itu tidak dibatasi begitu. Nah, untuk pasien-pasien yang pertama itu adalah pasien-pasien dengan kelainan namanya epispadia. Epispadia ini adalah beberapa kondisi kelainan bawaan dari lahir di mana lubang penisnya itu ada di atas penis, bukan di ujung. Nah, ini tidak bisa sunat. Nah, seperti itu. Karena sunat itu kan potong kulit bagian depan. Nah, ini kalau lubangnya di atas bagaimana seperti itu? Itu ada pasien. Nah, lalu ada kelainan kongenital yang berikut itu hipospadia. Itu lubang penis ada di bawah penis bukan di ujung. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, yang ketiga pada pasien-pasien dan gangguan hemostasis itu gangguan pembekuan darah. Nah, jadi orang-orang seperti ini darahnya sulit membeku. Nah, orang dengan darah sulit membeku begini kalau sunat bisa berbahaya. Nah, seperti itu. Makanya harus diantisipasi. Tapi angka kejadian pasien dengan epispadia, hipospadia dan juga kelainan hemostasis ini kecil sekali. Mungkin ada riwayat pernah luka dan darah tidak berhenti-berhenti ya, itu hati-hati seperti itu. Yang terakhir, pasien dengan penyakit gula. Memang beberapa pasien yang kami tangani itu menderita sakit gula. Nah, intinya saat mau sunat pastikan gula darah Anda normal. Jangan tinggi. Apabila gula darahnya tinggi bisa berbahaya karena bisa mengganggu proses penyembuhan. Jadi bukan faktor sunatnya yang terganggu, tapi yang sembuhnya ini yang akan ribet karena bisa jadi lukanya sulit untuk sembuh. Nah, walaupun ini cuma potong kulit seperti itu. Nah, yang terakhir itu pasien dengan daya tahan tubuh yang menurun sekali seperti penderita HIV/AIDS. Nah, ya ini sebuah ambigu juga. Di satu sisi harus disunat untuk supaya lebih bersih karena sudah menderita HIV/AIDS. Tapi di aspek yang lain kalau sunat juga kalau tidak diperhatikan secara baik bisa bahaya karena nanti lukanya tidak sembuh-sembuh karena daya tahan tubuhnya lagi menurun, gampang infeksi. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Jadi ada sekitar 4 ya kalau tidak salah. 5 kondisi ini tolong diperhatikan bagi Anda yang ingin sunat. Apabila merasa diri Anda penderita hipospadia, epispadia atau darah sulit membeku atau juga menderita sakit seperti DM ataupun sakit lain yang menyebabkan daya tahan tubuh Anda menurun, gampang sakit, tidak dilarang, tapi tolong dikonsultasikan dulu dengan dokter. Ini juga berpengaruh tidak soal tubuh. Nah, ini yang standar artinya ya tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk atau terlalu gemuk. Nah, ini mungkin juga ada mungkin prioritas juga. Seperti apa? Oh ya. Tidak ada. Sebenarnya antara kurus, gemuk, tinggi langsing atau kutilang atau apapun itu sebenarnya tidak ada pengaruh. Memang pada beberapa kondisi yang terlalu gemuk itu khususnya anak-anak. Jadi orang kalau terlalu gemuk itu memang penis itu tenggelam di antara tumpukan lemak, sehingga kadang-kadang kesulitan untuk sunat. Memang kami pernah mendapati beberapa kasus di lapangan. Jadi di lapangan itu kita pernah dapat beberapa kasus itu anak itu terlalu gemuk. Umur baru 9 tahun, berat badannya sudah hampir 50 kilo ya. Nah, ini penisnya hilang. Hilang karena bukan tidak ada, tapi karena bantalan lemak
itunya lebih besar banyak sekali sehingga penisnya tenggelam. Nah ini sulit juga untuk kita sunat, sehingga ya untuk laki-laki jangan terlalu gemuk lah seperti itu, karena Anda perlu banyak beraktivitas seperti itu. Oke, baik. Ini kembali lagi soal tubuh yang tadi sudah disampaikan. Nah ini mungkin ideal ya, ideal untuk tubuh yang tadi sudah disampaikan. Tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Kalau yang kurus tidak jadi masalah. Oh ya, standarnya seperti apa? Sebenarnya untuk sunat sih boleh-boleh saja. Hanya yang sangat gemuk. Yang sangat gemuk ini juga kita harus lihat dulu apakah memang masih bisa disunat atau tidak. Nanti diperiksa sama dokternya atau orang yang mau sunat, perawat yang terlatih atau dokter bedah, itu bisa. Kalau terlalu gemuk ya kita lihat dulu kondisi penisnya, masih muncul, nongol atau tenggelam atau hilang begitu, bersembunyi ya di balik lemak begitu. Makanya kita perlu periksa dulu. Tapi tidak semua juga orang gemuk tidak bisa sunat, karena beberapa walaupun gemuk di badan tapi di bagian lain tetap aman begitu. Oke, baik. Dan yang berikut lagi membuat penasaran juga. Nah ini untuk kaum hawa, ya, untuk perempuan ini seperti apa berkaitan dengan sunat? Nah kalau untuk wanita, berbagailah Anda yang punya pasangan yang sunat seperti itu, karena banyak hal yang baik di situ. Lalu yang berikut, untuk yang punya pasangan belum sunat, motivasi untuk sunat, gitu. Dan mau motivasi pasangan Anda untuk sunat. Dan jangan motivasi sunatnya di dukun, jangan sunat yang medis. Bila perlu Anda ikut jaga begitu. Nah, lalu yang terakhir untuk wanita, memang pada beberapa budaya agama di Timur Tengah itu wanita saja diwajibkan sunat. Nah, sunat pada wanita ini seperti apa? Banyak orang penasaran. Apakah digunting di bagian mana seperti itu? Jadi sebenarnya sunat pada wanita adalah proses membebaskan kulit penutup pada klitoris. Ibaratnya kacang tuh kulitnya dibuka begitu. Nah, seperti itu. Nah, itu membuat lebih sensitif. Secara beberapa teori saya baca, saya telusur itu memang pada beberapa kondisi lebih sensitif karena kulitnya terbuka, karena digunting kulit penutup klitorisnya terus dijahit di samping. Jadi klitorisnya ya terbuka, tidak ada halangan begitu. Sama seperti kulit penutup glans penis begitu. Karena klitoris ini kan sebenarnya sama dengan penis, hanya karena faktor kromosom, yang satu tuh menjadi kecil, yang satu panjang dan besar. Nah, itu jadi satunya jadi penis, satu klitoris. Jadi sebenarnya sama saja, tidak ada beda begitu. Oke, baik. Ya ini soal bagaimana juga untuk kita merawat, ya, bagaimana kita juga untuk merawat soal kesehatan kembali lagi sunat. Nah. Untuk wanita, nah ini sudah disampaikan oleh dokter, penasaran. Nah ini soal kewajiban atau tidak, wajib atau tidaknya. Ini pertanyaan yang sama juga untuk pria yang tadi. Ini seperti apa, dokter? Jadi untuk wanita itu sebenarnya pada beberapa budaya itu memang sunat diwajibkan. Di Timur Tengah wanita diwajibkan. Ada yang dengan simbol saja, cuma diambil sedikit, sudah dianggap sudah sunat begitu. Itu beberapa budaya di Timur Tengah. Tetapi secara medis untuk wanita khususnya sunat atau tidak jadi persoalan untuk Anda, karena memang klitoris itu organ yang memang kecil dan tidak terlalu bermasalah begitu. Karena terpisah juga dengan uretra atau untuk buang air kecil, sehingga tidak jadi persoalan dibandingkan dengan penis. Penis kan dia satu kesatuan, sehingga kadang-kadang menyulitkan begitu. Dan juga bersifatnya itu mengganggu kebersihan dan kesehatan, sehingga untuk wanita sunat tidak wajib. Dan kalau memang Anda ingin memilih sunat, menurut saya Anda berpikir 2 kali begitu. Karena antara manfaat dan tidaknya itu sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Hanya karena memang pada beberapa kondisi, beberapa literatur itu menyebutkan lebih sensitif, tapi saya tidak tahu yang seperti apa begitu. Karena memang wanita, saya yakin wanita Indonesia itu belum ada yang sunat begitu. Baik, kembali lagi ini soal sunat dan juga manfaat bagi kesehatan. Dari pengalaman di lapangan melayani pasien untuk sunat atau khitan. Nah ini lebih sulit untuk menyunat.
anak-anak atau orang dewasa? Mungkin ada tingkat kesulitannya sendiri. Ya, jadi memang menyunat antara anak-anak dan orang dewasa, tingkat kesulitannya sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Yang menjadi persoalan di sini, kalau anak-anak tuh dia lebih gampang takut, lebih gampang nyeri, ada sisi kemanjaannya, ada sisi takutnya, sehingga kadang-kadang ya kita lebih sulit untuk sunat anak-anak dibandingkan dengan laki-laki dewasa. Dan ada dua perbedaan. Kalau anak-anak kadang-kadang orang tuanya yang suruh, ini membutuhkan kita juga harus membujuk merayu. Jadi anak-anak juga tekanan batin. Ada tekanan batin. Kalau orang dewasa biasanya sadar sendiri begitu, atau dimotivasi pasangannya. Ini yang bagus begitu. Tapi kalau untuk semua pasangan di seluruh Kota Kupang, NTT maupun Indonesia, apabila suami Anda belum sunat, anjurkan untuk sunat. Oke, baik. Dan kembali lagi bahwa itu pilihan, ya, kesadaran dan juga untuk kesehatan. Kalau untuk saya wajibkan karena ini penting dan baik untuk kesehatan. Saya sebagai seorang dokter, saya anjurkan seharusnya laki-laki itu disunat begitu. Baik, ini pengaruh mungkin ya, pengaruh bila mana terjadi kegagalan dalam sebuah proses sunat. Nah ini bisa digambarkan juga seperti apa? Nah memang tindakan menyunat ini kan sebenarnya simpel. Dia kan cuma motong kulit. Kulit ini bukan penis, bagian dari penis, tapi dia cuma kulit. Seperti kita punya kulit. Kalau luka tergores cepat sembuh seperti itu. Simpel. Namun harus dilakukan dengan prosedur yang ada. Artinya tidak asal ambil bambu runcing, tarik, potong. Nah, ini beresiko. Ya harus ada pola. Itu harus kalau bambu runcing kan untuk perang waktunya. Itu bila bambu maksudnya. Bila bambu yang diruncingkan begitu. Oke, baik. Nah ini tentu juga dalam pelayanan, tentu juga ini memberikan lagi kesadaran kepada masyarakat untuk mensosialisasikannya. Ini seperti apa, dokter? Ya, jadi yang pertama semua orang atau mungkin sebagian besar orang sudah paham bahwa sunat itu penting untuk kesehatan. Kadang-kadang ini juga faktor tradisi. Tidak apa-apa, itu bagus. Mereka sudah mulai menyadari betapa sunat ini penting. Kayak di kampung-kampung kalau seorang laki-laki tidak disunat disindir dengan pantun-pantun dan segala macam. Nah, ini bagus. Yang halus ya. Nah, halus. Ini bagus, tapi menjadi persoalan adalah memilih yang mana antara tradisional atau medis. Jadi penting sekali masyarakat harus menyadari bahwa kesadaran Anda tentang sunat itu baik, tapi harus diikuti oleh prosedur yang baik pula. Nah, prosedur yang baik adalah Anda bisa temukan di profesional yang baik. Misalnya kalau di klinik kami, klinik King Care, ya kami memang mengembangkan satu produk yang khusus menangani sunat, sehingga benar-benar ahli di situ. Tim kami siap begitu. Bahkan sampai ke rumah kami ikut sunat di rumah. Nah, hal-hal terjun langsung ke rumah. Jadi yang begini-begini yang perlu Anda prosedur yang seperti ini yang perlu disadari dan dimanfaatkan selagi kita terus masih bergerak begitu. Karena salah memilih tempat untuk sunat atau salah memilih orang untuk sunat yang kurang ahli, kurang berpengalaman bisa berbahaya karena ini menyangkut masa depan ini. Masa depan. Bicara tentang sunat, bicara tentang penis itu masa depan loh. Seperti itu. Aset ya. Oke, baik. Dan juga ini baik, pertanyaan yang sederhana juga mungkin ya. Ini di saat terjun ke lapangan, apakah langsung proses ataukah memberi sosialisasi, kembali lagi pertanyaan yang tadi sempat menggantung juga. Baik. Jadi ketika terjun ke lapangan biasanya kita edukasi. Biasanya ada yang mau sunat. Biasanya kita punya prosedur namanya KIE. Jadi kita harus inform konsen dulu pasiennya setuju atau tidak. Lalu kita menjelaskan dulu manfaat sunat itu apa. Oh ya, nanti prosedurnya A, B, C sampai sekian. Nanti setelah ini disunat, nanti bagaimana perawatannya harus bagaimana. Jangan Anda rawat sendiri di rumah, itu tidak boleh. Karena yang jelas Anda rawat sendiri ya pasti tidak steril. Atau Anda setelah sunat, kami biasanya kembangkan tuh sunat rawat sampai sembuh, jangan orang lain. Nah, karena kami mau hasilnya baik. Jangan sampai Anda sunat di kita sunat, terus Anda pirawat di tempat lain hasilnya jelek, terus nama kita yang jadi jelek. Nah, makanya kita tidak mau. Nah, dalam lapangan juga misalnya satu orang sunat di rumah atau dimanapun itu berada, kami selalu tanya
masih ada berapa yang belum sunat. Kalau bisa diajak, apalagi saat-saat musim liburan. Tapi memang sekarang tuh kita sudah kembangkan metode baru yang habis sunat langsung bisa bekerja. Tidak harus Anda tunggu waktu liburan. Justru waktu Anda liburan itu Anda hanya mau malas-malasan di rumah saja dan alasan sunat. Nah, itu tidak keren, itu tidak gentle begitu. Sunat habis langsung kerja. 2 jam saja nyerinya dijamin. Habis itu biasa, main bola bisa begitu. Nah, itu yang orang bilang zaman modern ya beda. Kalau zaman now ya seperti ini, bukan zaman old lagi begitu. Baik. Jadi mungkin juga banyak yang mau untuk sunat. Tapi takut. Nah, takut yang berikut ini mungkin juga dokter bisa kasih tahu soal budgetnya. Oh, begitu. Karena ini sistem door to door ya, dari ke rumah. Nah, ini apakah bisa dicicil? Oh, bisa. Ini bisa dicicil. Sebenarnya memang kita kembangkan paket yang menurut saya sangat menjangkau untuk orang NTT. Anda merokok 1 bulan, mungkin Anda bisa tidak merokok 1 bulan dan Anda bisa pakai duit yang ada untuk sunat. Dan rokok itu kan, ini bulan Anda rokok, Anda menghasilkan uang sekian, bulan depan rokok lagi. Kalau sunat 1 kali seumur hidup dan Anda menjadi pria sejati gitu. Jadi ini biayanya sepaket ya, artinya semua satu paket. Jadi tidak perlu ke mana-mana lagi. Tidak perlu ke mana-mana lagi. Kalau mau sunat ya skincare pilihan Anda begitu. Baik. Dan berikut lagi untuk di 2019 ini perjalanan tentu juga kembali lagi melayani masyarakat. Pasien ya, menjumpai pasien. Tentunya ini banyak prospek ke depan juga di 2019. Targetnya juga artinya masyarakat sejahtera, kesehatan juga terjamin semuanya dari oleh dan untuk kita semua. Ini seperti apa dokter? Nah, untuk 2019 memang kita akan lebih semangat lagi untuk membantu teman-teman atau pasangan-pasangan yang suami atau anak-anak yang belum sunat. Karena untuk generasi milenial, Anda kalau belum sunat belum keren. Kalau Anda hidup di zaman now, sunat itu wajib. Karena Anda sebagai laki-laki, jangan pernah berpikir seorang wanita atau pasangan Anda itu tidak tahu manfaat sunat. Jangan sampai Anda dalam hati pasangan Anda meremehkan Anda hanya karena Anda tidak sunat. Nah, ini bukan saya mau panas-panasin loh. Tapi memang seperti itu. Seperti itu. Banyak wanita itu mengeluh, saya ini paksa suami saya, pasangan saya kok dia tidak mau, takut sakit. Padahal saya ini harus maunya dia harus sunat begitu. Jadi artinya untuk kesejahteraan keluarga ya, kesejahteraan rumah tangga. Benar sekali itu. Ya mungkin ini ada perbedaan juga ya soal kembali lagi soal urusan rumah tangga. Oh jelas, jelas beda. Jadi sebelum ini pengalaman pribadi. Jadi sebelum dan sesudah itu ada perbedaan juga. Baik. Ya ini tadi juga sudah ada harapan himbauan ya, himbauan dan juga tentu juga pelayanan langsung kepada masyarakat. Baik, ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dokter, terima kasih sudah berbagi informasi untuk kita seputar tema kita sunat dan juga manfaat bagi kesehatan. Pola hidup sehat yang diutamakan tentunya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi dan jangan sungkan-sungkan juga di saat kita mengundang untuk mungkin tema yang berbeda juga masih berkaitan juga mungkin ya kita bisa berbagi informasi. Memang masyarakat NTT itu harus butuh sesuatu yang membuat mereka tuh tidak ngantuk. Jadi kalau mau bicara ya bicara apa adanya, jangan sok-sok sopan, tapi sebenarnya yang tersembunyi itu banyak tidak baiknya. Baik. Yang berikut lagi ini mungkin di saat terjun ke lapangan juga. Nah, ini juga berbagi informasi. Yang paling terakhir ya, yang paling terakhir juga ini juga yang tadi sudah disampaikan, juga soal bagaimana untuk kita bisa merawat akan tubuh kita, terlebih khusus
sunat ya, setelah disunat ini, yang mungkin ada satu yang terlupakan mungkin ya. Nah, ini apa dokter? Mungkin ada sesuatu yang terlupakan sebelum kita closing. Saat ke maksudnya bagaimana? Ya, ya ini setelah kita sunat, setelah sunat ya, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang terlupakan juga, yang paling terakhir mungkin. Oh iya, ini yang penting. Nah, jadi setelah sunat, Anda harus bersabar. Untuk yang sudah menikah harus bersabar dan berpuasa. Artinya kalau ini yang menarik dan hampir saya lupa. Jadi memang sebagian besar yang kami tangani di lapangan itu adalah suami adalah laki-laki yang sudah menikah. Memang ini menjadi hal yang sangat mengganggu bagi seorang pria yang sudah menikah, karena memang kondisi penis saat sunat dan saat dalam kondisi masih luka itu memang sangat sensitif. Maka selama proses setelah sunat bagi yang sudah menikah itu memang akan cukup mengganggu, ya mungkin mengganggu psikologi. Mungkin Anda lihat yang kemilicin sedikit langsung bereaksi, dan itu sedikit menyakitkan karena dalam keadaan luka proses penyembuhan. Dan anjuran saya sebagai seorang dokter lapangan yang menangani pasien sunat, ya bersabar sampai sembuh dulu. Jangan terburu-buru, apalagi masih dalam kondisi yang belum sembuh betul, bisa membuat proses penyembuhannya lebih lama lagi dan bisa seperti itulah. Dan ada beberapa metode. Biasanya ada gium atau satu wejangan, orang bilang tidur lebih dulu, bangun lebih dulu begitu. Artinya bahwa kadang-kadang biasanya menyengsarakan bagi seorang laki-laki yang sudah sunat, yang sudah menikah dan lagi sunat itu pada pagi hari. Karena pada pagi hari memang normal tubuh itu penis itu selalu ereksi pagi hari. Laki-laki kalau tidak ereksi pagi hari, ini dipertanyakan, ini tidak normal. Jadi yang normal itu pagi hari itu penis laki-laki itu harus ereksi. Untuk yang usia sudah di atas usia remaja lah seperti itu. Nah, jadi ini akan sangat mengganggu bila Anda lagi sunat. Nah, ini makanya sebelum terjadi Anda harus bangun lebih awal. Nah, seperti itu. Jadi pakai alarm mungkin. Bersihkan pikiran Anda dari hal-hal yang bisa membuatnya sakit begitu. Menyiksa diri tentunya. Baik, ya, pola hidup sehat dan setia pada pasangan. Benar, itu yang diutamakan. Sudah sah ya. Baik, ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Dokter Eki sudah berbagi informasi untuk kita dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan obrolan pagi kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.